Ya pemirsa, ini ada 8 bayi lahir di hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kelahiran 8 bayi di tanggal 17 Agustus ini disambut dengan meriah oleh rumah sakit. Dekorasi berwarna merah putih menyambut kedatangan mereka ke bumi. Rumah sakit juga menyiapkan sejumlah kado spesial bagi para bayi kemerdekaan. Hingga Minggu pagi tercatat 8 bayi lahir dengan selamat. Kebahagiaan ganda pun dirasakan oleh para orang tua yang menyambut buah hati mereka di hari bersejarah ini. Ya untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak hoki lah gitu. Informasinya dapat kejutan dari di sini. Ya alhamdulillahnya untuk biaya gratis. Oke. Terus dapat apa lagi tadi di sini? Sama dapat bingkisan ya tadi dapat katanya. Demi membantu keperluan nikah saudaranya, 2 orang preman nekat memalak tukang buah di Pasar Angke Tambora, Jakarta Barat. Waduh, dan ini tak berselang lama pelaku akhirnya pun ditangkap polisi. Gila positif sekalian loh. Mau berantem di luar enggak? Ayo ambil motor, menonton. Aksi pemalakan dilakukan 2 orang preman di Pasar Buah Angke Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku terlihat memaksa pedagang buah yang tengah duduk bersantai untuk memberikan sejumlah buah yang diminta. Tak berselang lama usai mendapat laporan, unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku di kediamannya di kawasan Tambora. 2 pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengaku melakukan pemalakan untuk bantu acara nikah saudaranya. Berhasil mengamankan dalam waktu kurang dari 2 jam saudara R 40 tahun dan saudara A 34 tahun dengan pasal yang disangkakan 368 KUHP tentang pemerasan. Dari hasil tes urin, pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kini keduanya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya selama 10 tahun di Pandeglang, Banten. Nah, ini anehnya lagi pemirsa, pelaku berusaha bunuh diri saat akan ditangkap polisi. Pria berusia 61 tahun ini berusaha bunuh diri di wilayah Bojonggede, Bogor karena dilaporkan pada polisi oleh keluarganya. Pelaku memperkosa anaknya sejak korban berusia 5 tahun dan kini telah berusia 15 tahun. Pelaku dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang karena luka akibat usaha bunuh diri. Pelaku melakukan pemerkosaan anaknya di rumah dan di kebun. Aksi ini terungkap karena ponsel korban diminta pelaku karena tidak mau melayani. Kekasih korban juga menemukan percakapan pelaku yang memaksa korban. Pada saat permintaan, apabila yang bersangkutan tidak mau melayani, ada ancaman hanya sebatas yang bersangkutan tidak akan diberi uang jajan, dan juga sempat ada beberapa kali dilempar barang. Dan satu lagi sempat ada bahasa kalau tidak diberi HP-nya akan disita oleh bapak korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pembegalan menimpa seorang pelajar sekolah dasar saat menaiki sepeda motor ke sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, modusnya pelaku pura-pura minta tolong lalu menganiaya korban. Dalam video amatir saat korban siswa kelas 6 baru saja mengalami pembegalan di Jalan Raya Desa Blemer, Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Korban yang masih mengenakan seragam pramuka ini menceritakan insiden pembegalan ke seorang pengendara motor. Kejadian berawal saat korban baru saja mengantarkan kakaknya ke SMAN 1 Kuanyar. Saat korban hendak menuju ke sekolahnya, naik motor sendirian, korban dihentikan pelaku yang berpura-pura kehabisan bensin.
Pelaku ditangkap polisi di wilayah Ngawi, Jawa Timur setelah keluarga melaporkan kasus ini. Pelaku mengakui minta tolong untuk diantarkan membeli bensin. Namun di tengah jalan yang sepi, korban kemudian dipaksa turun dari sepeda motor lalu dipukul oleh pelaku. Anterin aku buat beli bensin, ini lo motorku, ambil kontaknya sana, ini nggak mau. Akhirnya ini dibawa lari sampai daerah Koko City ke barat, dan ini juga sempat dipukul. Dicekik juga sama si pelaku. Kemudian sepeda motor korban diambil alih, korban digonceng menuju ke arah timur dari TKP awal. Sesampai di TKP terakhir, korban dipaksa turun, didorong, kemudian sempat dipukul. Setelah itu, sepeda motor korban diambil alih, dan korban pelaku melarikan diri. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, di momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan napi lapas kelas 1 Cipinang mendapat remisi masa tahanan. Ya, pemirsa, 48 napi lapas bisa menghirup udara bebas. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berlangsung hikmat. Upacara diikuti ribuan warga binaan. Upacara peringatan tahun ini berbeda karena melibatkan napi terorisme sebagai pengibar bendera Sangsaka Merah Putih. Setelah mengikuti upacara, para warga binaan mendapatkan remisi masa tahanan. Sebanyak 1.882 warga binaan dipotong masa tahanannya dengan jumlah berbeda-beda. Bahkan 48 diantaranya bebas. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan di momen peringatan kemerdekaan sebanyak 179.311 narapidana di seluruh Indonesia dipotong masa hukumannya, di mana 3.117 napi bisa langsung bebas. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI kali ini dilakukan di lapas kelas 2 Salemba, Jakarta Pusat. Untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini resim umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Sedangkan untuk remisi dasawarsa itu total semuanya 192.983 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang bebas, ini langsung bebas, ini total ada 3.917. Sedangkan untuk remisi dasawarsa yang langsung bebas, ini ada 4.500 orang. Sedangkan untuk remisi tambahan, itu kurang lebih ada 708 orang. Diharapkan, warga binaan yang telah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup membaur dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat. Ya, sebelumnya Setia Novanto divonis 15,5 tahun penjara, namun setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, hukuman Setia dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Setno pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12 6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali beliau diputus 12 tahun 6 bulan
harga 500 juta subsidi 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai di demo beberapa waktu lalu, peringatan HUT RI ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati dikelar tanpa kehadiran Bupati Sudewo yang dikabarkan sakit. Ya, sementara pemirsa, posisi inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi inspektur upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan menugaskan saya untuk menjadi di kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.